Halo, selamat datang kembali di channel pribadi saya. Nah, kali ini saya mau ngebahas tentang salah satu library yang ada di NPM, yaitu Sheet.js. Ini namanya js.xlx. Jadi sebelumnya tuh saya ada kebutuhan terkait dengan otomasi data sebenarnya. Jadi saya pengennya itu eh, mengganti tools yang sebelumnya yang sering saya pakai. Jadi saya biasanya sering pakai itu adalah yang iMacro ini. Jadi kelebihan si iMacro ini, saya bisa menjalankan JavaScript beserta ini bisa load data juga. Jadi kalau ada file eksternal berupa CSV, ini bisa dibaca oleh si iMacro. Cuman kayaknya agak terlalu tua sebenarnya kalau untuk menggunakan iMacro ini, karena di sini iMacro-nya saya menggunakan iMacro yang versi gratis, dan versi gratis itu dibatasi hanya sampai versi Firefox yang 55. Ini makanya browser saya udah lumayan tua ini. Jadi saya kedepannya tuh mungkin akan meninggalkan si iMacro ini karena memang sudah mulai tua juga, ada banyak web-web yang nggak support juga di Mozilla Firefox ini. Nah, sebenarnya terkait dengan data-data ini, sebenarnya kebutuhan saya itu yaitu tadi, saya ingin membaca file Excel yang biasa kita pakai di sehari-hari menggunakan JavaScript. Jadi browsing akhirnya ketemulah si library XLX ini gitu ya. Nah, buat teman-teman yang masih bingung cara install seperti apa, sebenarnya teman-teman bisa langsung aja mengunjungi di npmjs.com. Ini situs resmi dari si NPM. Sebenarnya proses instalasinya proses kayak yang biasa teman-teman lakukan gitu ya. Nah, ini sebenarnya saya udah siapin beberapa modul. Nah, ini modulnya sebenarnya udah saya download sih. Kalau untuk yang XLX saya udah ada di sini nih, jadi saya sebenarnya nggak perlu download. Tapi kalau misalkan teman-teman mau dipandu untuk cara downloadnya, mungkin kurang lebih seperti ini. Yang pertama, mungkin teman-teman biasa buka dulu Common Prompt, terus teman-teman arahkan ke drive-nya teman-teman mau ditaruh di mana, terus masuk ke folder teman-teman ya. Kalau saya kebetulan ada di sini. Nah, nanti teman-teman tinggal kopas aja sebenarnya, kalau malas ngetik kayak saya, copy terus paste di sini gitu ya. Nah, nanti tinggal di enter aja, nanti ada proses instalasi sampai dengan selesai gitu ya. Ini nggak saya lakukan karena memang kalau saya sudah terinstall sebelumnya gitu ya. Kalau teman-teman ya berarti, kalau yang belum download ya berarti silahkan download dulu dengan instruksi proses seperti ini gitu ya. Nah, jadi intinya adalah proses yang akan kita lakukan itu adalah membaca file Excel. File Excel yang dimaksud itu adalah file Excel yang nanti mungkin kita akan buat manual. Yang pertama, mungkin kita perlu buat file Excelnya dulu kali ya. Ini saya minimize dulu supaya nggak terlalu belibet. Ini saya minimize, saya buka Excel dulu. Excelnya saya pakai yang Excel 2007. Contohnya misalkan nanti untuk data yang akan kita baca di JavaScript, misalkan contoh username, terus ini ada password, ya ada 2 kolom. Datanya mungkin asal aja lah ya, def ghi misalkan, dan ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gitu ya. Ini saya taruh di sini aja biar gampang nanti nyarinya. Misalkan data gitu ya. Jadi kita udah punya file Excel yang nantinya akan kita baca di JavaScript atau di Node.js. Ini filenya ya. Ini berarti Excelnya kita tutup dulu aja. Kita tutup. Nah, ini file Excelnya. Nah, selanjutnya berarti kita mulai masuk ke proses scripting. Ini juga sudah saya sediakan untuk filenya, file kosong sih sebenarnya. Kalau teman-teman masih bingung ya, teman-teman tinggal klik file new. Ini kita langsung simpan aja. Misalkan baca excel.js. Nah, ini ya. Jadi kurang lebih kita menambahkan filenya itu adalah baca excel.js. Nah, yang pertama mungkin kita akan coba deklarasi dulu. Deklarasinya ya biasa sih sebenarnya, nggak yang terlalu belibet banget. Misalkan contoh var
XLX, kita panggil library-nya. Library-nya itu adalah XLX ya. Terus yang selanjutnya kita deklarasi untuk workbook-nya. Workbook sama dengan kita panggil variabel yang sebelumnya, isinya read file. Read file. Nah, ini adalah nama filenya apa, supaya nggak salah kita kopas aja, walaupun sebenarnya gampang banget ini diketik, cuma untuk menghindari kesalahan. Seperti ini, kita langsung kasih titik koma ya. Jadi ini deklarasinya XLX. Terus untuk buka workbooknya kita panggil file yang tadi kita baru buat. Terus yang selanjutnya kita untuk penampung datanya, penampungnya misalkan data Excel data misalkan seperti itu. Terus panggil lagi XLXX nya .utils.sheet seperti ini, .sheet to JSON. Ini formatnya format JSON soalnya. Terus panggil lagi workbook .sheet. Nah, ini nama sheetnya itu ada di sini dalam tanda petik. Nah, biar nggak salah lagi, tadi nama sheetnya apa ya, saya lupa. Kita buka. Nah, ini datanya dari sini. Kita ini ya, kita kopas. Saya mau ngetik soalnya. Ini saya tutup. Ini kita buka lagi, kita paste di sini. Ya, kita kasih titik koma karena ini statement. Terus cara panggilnya mungkin kita pakai konsol kali ya. Console.log buka kurung, panggil yang tadi Excel data. Kita cobain ya, berhasilkah ini? Namanya ini, depannya kita kasih instruksi not. Nah, kalau ada error tuh, errornya di mana nih? Bentar, di sini. Oh, typo. Harusnya require, bukan require. Kita cobain lagi jalanan. Apalagi nih yang salah nih. Semakin banyak error biasanya semakin culun biasanya. Di sini katanya read file itu nggak kebaca. Oh, ini read file itu harusnya huruf gede. Ini ada sensitive cache. Kita cobain lagi. Ting dong, berhasil. Kita coba cocokkan dulu. Kita buka file Excel-nya. Nah, yang pertama ada kolom username, ada password. Kita gini aja ya. Nah, username ABC DEF BHI, datanya ke bawah, password 1 2 3 4. Nah, jadi ini pembacaannya mungkin dibalik ya. Kalau ini judulnya di atas, kalau ini judulnya itu sebelah kiri dari kontennya atau value-nya. Jadi kalau dibaca dari kiri ke kanan, ABC itu 1 2 3 benar, DEF 456, GHI 7 8 9 ya, udah bener. Terus kalau misalkan kita mau pakai datanya misalkan kita mau ambil hanya baris yang kedua, misalkan contoh yang ABC 1 2 3 aja kali ya, berarti kita kasih array aja di sini. Karena array itu karena indeks itu dimulai dari 0. Coba kalau misalkan 0, sini apa yang keluar? Tinong. Nah, yang ABC ya. Jadi baris yang pertama ini diambil. Ini judul tidak termasuk karena memang ini fieldnya. Kalau kontennya berarti ini ya. Kalau kita rubah lagi ininya jadi ke 1, harusnya itu keluar yang DEF ya. Ini kita save lagi, kita buka lagi, tuh benar ya. Kita ganti lagi. Kalau 2 seperti apa? GHI sudah selesai. Kita coba kalau 3 ada nggak ya? Kalau 3 sih harusnya nggak ada. Kalau 3 keluarnya errornya apa nih?
oh enggak error tapi undefined itu kosong, berarti seperti itu untuk ngambil barisnya ya. Jadi kita pakai indeksnya itu berarti yang satu baris ya, dia ngambilnya tuh yang satu baris. Terus kalau misalkan kita mau ngambil yang baris pertama tapi hanya kolom username aja, misalkan contoh kita pengen panggil ABC nya, kalau ini kan manggilnya tuh ABC beserta passwordnya apa. Kalau misalkan mau panggil yang ABC nya, berarti di ujung sini kita kasih nama si fieldnya. Kalau misalkan kita mau manggil username, berarti pilih yang username. Contoh yang ketiga ini keluarnya GHI ya. Wih, ngaco. Kita coba cek dulu di sini. Cannot read property username. Sebentar. Ini kita terjemahkan dulu. Oh, karena ini kan 3 ya, ini belum kita ganti tadi. Coba kalau kosong. Coba kita ulangi lagi. Tinggal ABC ya, udah selesai. Kalau ininya 1, tinggal def ya, keluar ABC. Terus kalau misalkan ini diganti 2, sudah jelas ya, ini yang data yang terakhir GHI. Kalau misalkan kita mau ngambil passwordnya atau kolom password yang ada di sini, berarti tinggal ini aja nih, fieldnya kita panggil aja, ini kita ganti jadi password. Kita coba jalanin lagi. Nah 7, 8, 9. Nah kalau udah dari sini kita udah bisa buka sekaligus baca gitu. Ini lebih ke baca file Excel, artinya nanti kita bisa modifikasi ini untuk proses otomasi di web. Kebayangnya nanti mungkin kalau misalkan kita bandingin dengan bot yang sebelumnya sempat saya share, salah satunya itu ngebuat variabel komen itu sampai panjang banget di sini, langsung deskripsinya. Berarti nanti kita bisa akalin bahwa si komentar ini tuh kita pindahin ke dalam Excel sini. Jadi ini nanti di Excelnya ada berbagai macam jenis komentar yang nanti akan kita pakai atau kita eksekusi melalui Node.js ya. Jadi nanti kita bisa kombinasi si pembacaan Excel ini di JavaScript kayak gitu. Dari sini sih udah nggak ada yang aneh sih sebenarnya, ini si scriptnya pendek banget. Ini variabel XLX, ini workbooknya, buka file yang ini, terus ini sheetnya tergantung, kalau ada sheetnya, nama sheetnya berbeda ya berarti tinggal disesuaikan aja sesuai dengan sheet yang ini ya. Ini juga sama tadi, kalau teman-teman mau ambil semua data berarti ini dihilangin, kalau ambil satu baris berarti yang ini dihilangin, kalau mau spesifik kolom yang mana berarti tergantung fieldnya, kolom yang mana aja yang mau diambil gitu ya. Sip, itu aja kali ya sharing kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikutin video saya sampai sejauh ini. Mungkin nextnya di video selanjutnya saya akan coba bahas ini lagi, cuman agak lebih diperdalam lagi, atau kita kombinasiin dengan file-file yang sebelumnya pernah kita buat. Kita temukan teman-teman kalau ada ide untuk memanfaatkan ini. Saya kebayangnya kalau misalkan udah bisa baca file Excel ini, yang di imakro yang biasanya saya sering pakai, yang ini akan saya buang karena memang ini udah nggak terlalu relevan, karena browsernya akan tua dimakan zaman. Berarti kalau misalkan pakai ini akan lebih sakti lagi kayaknya buatnya gitu ya. Sip, terima kasih buat teman-teman, jangan lupa di klik like dan subscribe video ini dan share ke teman-teman sekalian buat bahan pembelajaran bareng-bareng gitu ya. Terima kasih teman-teman, bye bye.